iman, aman, amin. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan pada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudiartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, Saudara, saudara terkasih, juga Opa, Oma yang ada di rumah. Bacaan Injil hari ini sebenarnya bagian dari apa yang kita lakukan sebagai inspirasi dari iman. Sebelum atau saat ingin menyambut tubuh Tuhan, Anda berkata, "Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Inilah diambil dari cerita kitab suci yang memang menggambarkan bagi kita betapa kuatnya iman itu. Kalau saya baca seluruh perspektif kitab suci, apa yang Yesus lakukan terkait dengan orang berdosa, orang sakit, orang yang sudah mati, lumpuh, semua kuncinya adalah I-M-A-N, iman. Berarti iman itu bukan sekedar percaya, ya udahlah gue percaya Tuhan. No. Iman itu adalah menjatuhkan pilihan kita untuk Allah lah yang bertindak atas seluruh hidup kita. Kematian, lumpuh sakit, atau mungkin harapan-harapan yang kita mohonkan. Pernah suatu kali saya berjumpa dengan seorang ibu divonis kanker stadium tinggi, dan dia seperti sudah harapannya kacau. Apa yang terjadi? Dia hanya punya iman dan berkata, "Romo, saya mau ngaku dosa, silahkan." Dan begitu ngaku dosa, dia bilang, "Apa yang saya buat ya Romo? Jujurnya saya cemas." Saya cuma bilang,
dengan penyakit itu masih ada yang kamu bisa, iman. Berani membuktikan ini buat 40 hari, 40 hari, 40 hari dalam hidupmu. Dia lakukan itu, saya akan rajin misa, saya mau duduk paling depan, dan selama itu saya terus kusyuk mendoakan penyakitnya. Ternyata dalam 6 bulan berjuang untuk ekaristi terus tiap hari, begitu cek lagi ke dokter, nol, nihil. Boleh percaya, boleh tidak, sehingga ibu itu kaget. Oh, intinya, ujung-ujungnya iman. Apa sih arti iman, saudara terkasih? Iman membuat Anda aman. Kalau sudah aman, harus kita amini. Maka rumusan Romo Rudi, iman adalah menaruh kepercayaan seluruhnya kepada Tuhan. Kalau semua sudah kita taruh, maka kita merasa aman. Kalau sudah merasa aman, kita bilang amin. Iman, aman, amin. Itulah perspektif yang juga kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Iman, kepercayaan bukan hanya milik bangsa Israel, tapi juga harus meluas kepada siapapun, sehingga banyak orang mengandalkan Tuhan. Unsur kedua yang ingin saya garis bawahi adalah peristiwanya ini di mana saudara yang terkasih, catat baik-baik. Ini adalah kota Kapernaum. Kota ini banyak kali dikunjungi oleh Tuhan, tapi kota ini juga pernah dikecam oleh Tuhan. Celakalah Betsaida, Korazim, Kapernaum. Ini adalah kota-kota besar, ibarat alam sutra. Amin, amin. Kota Kapernaum itu semuanya ada, klaster-klasternya lengkap, daerahnya juga, tapi bedanya di sana daerahnya dekat pesisir atau di antara danau tepian yang bagus ya, pelabuhan. Dan kalau pelabuhan udah oke, bagusnya buat tempat apa? Wisata, bisnis, dan sebagainya. Dan kalau ini menjadi kata kunci yang kita rumuskan bersama, maka Kapernaum memang adalah sebuah ladang pertobatan. Ini semuanya serba ada, tetapi di situ Tuhan juga ingin gampang dipanggil. No. Sekali lagi, imanlah yang ingin diuji dalam kunjungan dan pernyataan Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya Kapernaum sadar itu, dan mereka banyak mukjizat-mukjizat dibuat Yesus di Kapernaum. Kenapa? Karena mereka merindukan dan mengharapkan Tuhan. Sementara di Galilea, Nazaret, Yesus di kampungnya sendiri ditolak. Makanya dia nggak mau buat mukjizat di sana. Kenapa? Tidak ada iman di sana. Maka dia lari ke Kapernaum, mewartakan di sana, menjadi satu perspektif bahwa pewartaan jalan terus. Kalau di satu tempat terhalang, wartakan di tempat lain. Terus tempat-tempat lain. Sehingga pewartaan itu, yaitu keselamatan, meluas ke segala bangsa. Semoga implikasi dari pernyataan ini menjadi kekuatan kita. Kalau Anda sedang cemas, gelisah, sakit, penyakit, dan butuh bantuan Tuhan, percayain semuanya itu 100%. Kalau Anda nggak mempercayakan itu 100%, ya sudah, cuma nyangkut di tataran kognitif, akal budi, atau mungkin hanya kata-kata yang bisa kita sampaikan. Semoga di masa Advent ini meningkatkan iman kita jauh lebih bermutu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut
membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.